Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Bidanara. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah paham soal perbandingan senilai dan tidak senilai. Nah, oke. Dimana soal ini adalah soal langganan yang pasti muncul di soal SKD CPNS gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Kita langsung aja ke pembahasan soal pertama. Oke, kita lihat dulu. Pada suatu proyek 20 pekerja dapat menyelesaikan 40 km jalan. Berapa kilometer jalan yang dapat diselesaikan jika pekerja ditambah sebanyak 10 orang? Oke, teman-teman. Kita langsung aja tulis ya. Pada suatu proyek itu 20 pekerja itu dapat menyelesaikan 40 km jalan. Nah, berapa kilometer? Berarti yang ditanya ini X jika pekerja ditambah sebanyak 10 orang. Nah, ingat teman-teman, ini ditambah 10 orang lagi ya. Pekerja yang sudah ada itu 20 ditambah 10 orang lagi. Nah, ingat teman-teman, itu pernyataannya itu pekerja ditambah sebanyak 10 orang lagi. Berarti 20 ditambah 30, kecuali kalau pekerjanya menjadi 10 orang. Nah, berarti baru kita tulis 10 orang, bukan ditambah. Nah, kalau ini karena dia pekerjanya ditambah 10 orang lagi, berarti 20 ditambah 10 itu dapatnya 30. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita harus menentukan ini perbandingan senilai atau bukan, teman-teman. Caranya mudah ya, caranya seperti ini. Nah, kita bikin dulu panah. Kalau panahnya ke bawah berarti itu angka yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah ya. Nah, cara untuk menentukan panah yang di sebelah sini, apakah dia panahnya ke atas atau ke bawah? Nah, itu caranya kita harus menentukan apakah ini perbandingan senilai atau tidak. Caranya yaitu ketika pekerja bertambah banyak, maka akan semakin banyak juga atau akan semakin luas jalan yang akan selesai. Betul nggak, teman-teman? Iya ya. Nah, berarti ini nanti hasilnya ini akan lebih besar daripada yang di atas. Nah, makanya kita bikin panahnya ke bawah. Oke. Gitu. Berarti ini perbandingan senilai. Nah, kalau senilai itu kita langsung dikali silang. Disilang yuk. Kita kali silang. Nah, kita langsung aja. X sama dengan 30 dikali 40 per 20. Nah, ini bisa kita coret-coret dulu sebelum kita kalikan. Dapatnya 2, ini habis ya. 30 kali 2 sama dengan 60. 40 itu lebih benar ya teman-teman ya, kecil daripada 60. Nah, makanya itu udah betul panahnya ke bawah ya teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman, gampang ya. Jawaban yang benar yaitu adalah 60 km. Gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Suatu kendaraan motor menghabiskan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Langsung kita tulis 5 liter. Itu bisa menghabiskan 5 liter bensin untuk menempuh 80 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh jika bensin yang digunakan ada 8 liter? Ini 8 liter
maka X. Nah, sama seperti cara yang sebelumnya. Kita tentukan dulu panahnya. Ini panahnya ke bawah ya. Kenapa? Sorry. Ini liter ya. Nah, untuk menentukan panah yang di sebelah sini, kita harus menentukan apakah ini perbandingan senilai atau bukan. Caranya mudah. Semakin banyak bensin, maka akan semakin banyak juga jarak yang bisa ditempuh. Nah, betul nggak teman-teman? Iya. Jadi ini perbandingan senilai. Nah, maka hasil yang ini nanti akan lebih besar daripada si 80 ini. Oke? Nah, langsung kita kalau perbandingan senilai itu bisa kita kali silang. Nah, langsung aja. Sorry, X sama dengan 8 dikali 80 per 5 liter. Oke, ini bisa kita coret dulu ya. 80 bagi 5. Berapa teman-teman? 4-nya. 8 bagi 5 dapat 1. 30 bagi 5 dapatnya 6. Berarti 16. Oke, kemudian 8 dikali 16. 8 kali 6, 8, 48. 8 kali 1, 8, 9, 10, 11, 12, 128. Gitu. Jawabannya benar yaitu adalah B. Jadi teman-teman, soal perbandingan senilai itu mudah ya. Perbandingan itu mudah, cuman kita harus menentukan apakah itu perbandingan senilai atau tidak senilai. Nah, betul ya, 128. 128 ini lebih besar daripada 80. Maka panahnya sudah betul ke bawah gitu. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Nah, ini seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor itik selama 20 hari. Oke, langsung kita tulis ya, 50 ekor. 50 ekor itik selama 20 hari. 20 hari. Lalu 20 ekor itiknya mati terkena wabah penyakit dan hilang 5 ekor. Berarti dikurangin 20 ya. Dikurang 20. Karena 20 ekornya hilang, dikurang lagi 5 ekor. Dikurangi 20 karena itiknya mati, kena wabah penyakit, dan 5 ekornya hilang. Berarti 25. 50 dikurang 25 dapatnya sisanya itu 25. 25 ekor itik. Nah, maka persediaan makanan itu akan habis selama. Oke. Jadi perbandingannya itu menjadi 50 menghabiskan 20 hari. Kalau 25 ekor itu berapa hari habis makanan? Oke, kita tulis panahnya ya. Ini panahnya ke bawah atau ke atas? Ke atas ya, karena nilai yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Oke, selanjutnya kita tentukan apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Oke. Semakin sedikit itik, maka akan semakin lama harinya habis makanannya, atau akan semakin cepat? Semakin lama ya. Nah, akan semakin lama, berarti dia panahnya ke bawah. Gitu. Kenapa ke bawah? Karena semakin sedikit itik, maka
makanannya akan semakin lama habis, atau harinya semakin banyak. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, itu bisa kita langsung kali lurus. Oke, saya hapus dulu. Kita bisa langsung kali lurus. Jadi 10 kali 20 per X sama dengan 25. Kita bisa cari-cari dulu sebelum kita kalikan. 50 dengan 25 ini sisa 2. 2 dikali 20 sama dengan 40 hari. Nah, betul ya. 40 ini lebih besar dari 20. Nah, berarti panahnya udah betul ke bawah. Jadi ini memang perbandingan berbalik nilai. Oke, opsi yang benar yaitu opsi yang A. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Ani berangkat kerja dengan menggunakan motor dengan kecepatan 60 km. Kecepatan 60 km. Adapun waktu yang diperlukan yaitu selama 2 jam 30 menit. Oke. 2 jam 30 menit untuk sampai di kantor. Jika Ani berangkat dengan kecepatan 50 km per jam, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama? Oke, jaraknya sama, yang ditanyakan waktunya ya. Next. Oke, ini kita tentukan dulu arah panahnya ini ke atas, karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Selanjutnya kita tentukan apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ini senilai atau berbalik nilai. Ayo tentukan teman-teman. Semakin sedikit, semakin kecil kecepatan, maka akan butuh waktu lebih lama lagi untuk sampai. Betul nggak? Betul, berarti ini arahnya ke bawah panahnya. Nanti hasilnya ini, X ini akan lebih besar daripada 2 jam 30 menit. Oke? Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian kalau berbalik nilai itu bisa kita langsung kali lurus ya. X sama dengan 60 dikali 2 jam 30 menit. Kita jadikan dulu 30 menitnya ke jam, berarti per 60. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. 1/2. Kenapa? 30 menit itu kan setengah jam, teman-teman. Setengah jam ya. Nah, setengah jam berarti 2 jam ditambah setengah jam. Ini kita sederhanakan dulu. 2 dikali 2 dapatnya 4. Ditambah 1 dapatnya 5. 5/2. 5/2. Berarti sama dengan 60 X sama dengan 60 dikali
5/2 per 50. Nah, oke, kalau seperti ini bisa langsung kita coret ya, karena ini perkalian. 60 sama bagi 2 dapatnya 30. 30 dikali 5 dapatnya 150. Sama dengan 150 per 50. Sama dengan dapatnya 3. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 jam. 3 jam itu besar daripada 2 jam, 2,5 jam. Tidak betul arah panahnya ke bawah, dan ini udah betul perbandingan berbalik nilai. Jawaban yang benar yaitu D ya teman-teman ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah ya dengan cara seperti ini. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Soal nomor 5 silakan di skip dulu videonya, boleh teman-teman menjawab apakah sama jawabannya dengan yang saya kerjakan. Oke, kita langsung aja ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam 5 hari. Nah, pekerjaan itu 10 orang dikerjakan oleh selama 5 hari. Berapa tambahan A? Pertanyaannya, berapa tambahan orang yang dibutuhkan? Tambahan, ingat. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 12 jam. Nah, 12 jam ya. 12 jam itu sama dengan setengah hari ya teman-teman ya. Kita langsung aja samakan penyebutnya, samakan itu menjadi hari, setengah hari. Jadi yang ditanya X sama dengan itu. Nah, ini kita tentukan dulu arah panahnya ini ke atas, karena 5 hari lebih besar daripada setengah hari. Kemudian kita tentukan lagi, semakin sedikit hari, maka pekerjaan yang dibutuhkan itu akan semakin banyak atau apa semakin sedikit, teman-teman? Tentunya akan semakin banyak orang yang dibutuhkan, karena harinya itu sudah mepet ya, setengah hari. Jadi nanti arahnya ini ke bawah, akan semakin besar dia. Gitu. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, ingat kita bisa langsung kali lurus. X sama dengan 10 dikali 5 per setengah. Sama dengan, nah ingat teman-teman, kalau seperti ini 10 1/2, ini cara mudahnya kita naikkan ke atas ya. Jadinya 10 dikali 5 dikali 2. 10 dikali 5 50, 50 dikali 2 dapat hasilnya 100 orang yang dibutuhkan. Nah, ingat jangan terjebak. Yang ditanya adalah tambahan orang yang dibutuhkan. Orangnya tadi udah ada sebanyak 10 orang. Jadi dikurangin dengan 10, maka hasilnya 90 orang lagi ya, tambahan pekerja yang dibutuhkan. Opsi yang benar yaitu yang B. Oke. Jangan sampai teman-teman terkecoh nanti isinya 100. Karena yang ditanya, ingat yang ditanyakannya apa, yaitu tambahan orang. Berarti 90 hasilnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Mudah ya teman-teman ya kalau soalnya seperti ini.
Kita baca dulu soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari oleh 8 orang. Nih. Nah, ingat teman-teman, ini kalau soalnya ada seperti ini, jangan lupa kita mencari sisa hari. Sisa gitu. Oke? Nah, kita baca dulu soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari oleh 8 orang. Setelah bekerja, kita tulis dulu 40. Hari oleh 8 orang. 8 orang. Setelah bekerja selama 10 hari, nah berarti 10 hari dikurang 10 hari, kita mencari sisa hari ya. Maka nanti kita baru ketemu perbandingannya. Nah, oke, dikurangi 10 dapatnya 30. Lalu pekerjaannya terhenti selama 10 hari. Dikurang lagi 10 hari dia terhenti pekerjaannya, teman-teman. Jadinya 20 hari sisanya lagi. Ini sisanya. Berarti kita pakai perbandingan 30 hari 8 orang. Kalau 20 hari itu berapa orang, teman-teman? Gitu ya pertanyaannya. Nah, oke. Berarti kita udah dapat sisa harinya tadi ya. Sisanya 30 sama sisanya 20 hari lagi. Yang akan kita cari perbandingannya. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. 30 sama 20 ya. Oke, kita tulis dulu di atas itu 30 itu dapat dikerjakan oleh 8 orang. Kemudian 20 sisa harinya itu harus dikerjakan berapa orang biar pekerjaannya ini bisa selesai tepat waktu. Oke, ini juga kita hapus. Nah, kita caranya seperti tadi ya. Tentukan arah panahnya ini ke atas, karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Oke, selanjutnya panah yang di sini. Caranya kita tentukan apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Semakin sedikit hari, maka akan semakin banyak atau semakin sedikit juga orang yang dibutuhkan agar pekerjaan ini selesai tepat waktu, teman-teman. Tentunya akan semakin banyak orang dibutuhkan. Kenapa? Karena harinya semakin kecil, semakin mepet gitu. Nah, maka ini nantinya nilai X ini akan lebih besar daripada 8. Oleh karena itu panahnya ke bawah. Nah, jadi ini perbandingan berbalik nilai. Udah ya teman-teman ya. Kalau berbalik nilai itu sama caranya, yaitu kita kali lurus. X sama dengan 30 dikali 8 per 20. Nah, kita nolnya bisa kita coret ya. 8 sama 2 itu bisa kita bagi. 8 bagi 2 dapatnya 4. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12 orang. Ingat pertanyaannya, tambahan pekerjaan. Tambahan pekerjaan, ini salah, sorry. Tambahan pekerja ya, bukan jumlah pekerjanya. Tambahan pekerja berarti pekerja yang sudah ada itu kan udah ada 8 orang, teman-teman. 12 dikurang 8.
Tuh, tambahan pekerjanya itu sebanyak 4 orang yang dibutuhkan lagi. Kita lihat opsinya. Nah, ini sepertinya opsinya nggak ada yang betul ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin soalnya salah. Kita anggap aja yang D ini 4 orang. Ya, aku ralat ya. Jadi jawabannya itu D. 4 orang. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman hasilnya juga sama seperti saya? Nah, jika berbeda silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 7. Oke teman-teman, sebelumnya silahkan di skip dulu untuk videonya. Nanti teman-teman cari dulu ya apakah hasilnya sama dengan saya ya. Oke, setelah di skip, saya lanjutkan. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai selama 25 hari. Nah, sepertinya ini sama soalnya dengan yang tadi ya teman-teman ya. Ingat kalau soalnya yang seperti ini berarti kita harus cari sisa hari. Biar teman-teman nggak ragu, kita ingat yang kita cari itu adalah sisa hari. Oke. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai selama 25 hari oleh 20 orang. 25 hari oleh 25 hari oleh 20 orang. Nah, ini kan baru rencana, teman-teman. Namun setelah 10 hari pekerjaan terhenti 3 hari. Nah, dikurang 10 hari. 5 dikurang 10 dapatnya 5. 2 dikurang 1 dapatnya 15. Berarti sisanya itu 15 hari ya teman-teman ya. 15 hari itu 20 orang. Terus pekerjaannya ini terhenti lagi 3 hari. Nah, berarti dikurang lagi 3. 5 dikurang 3 dapatnya 2. 15 dikurang 3 dapatnya 12. 12 hari sisanya lagi teman-teman. 12 hari ini itu berapa pekerjaan yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. TX. Nah, persamaannya menjadi 15 hari itu dapat dikerjakan 20 orang. 12 hari itu berapa orang teman-teman? Oke, kita hapus dulu ya yang di bagian atas. Kita salin. 15 itu 20 orang. 12 itu berapa? Oke. Caranya sama seperti tadi, kita tentukan ini perbandingan senilai atau bukan. Ini sama dengan yang tadi ya, berarti ini juga perbandingan berbalik nilai. Kita tetap bikin panahnya ini ke atas. Nah, semakin kecil jumlah hari, maka akan semakin banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini tepat pada waktunya. Berarti ini arahnya ke panahnya ke bawah. Perbandingan berbalik nilai bisa langsung kita kali lurus. X sama dengan 20 dikali 15 per 12. Nah, ini bisa kita coret enggak ya? Bisa. 20 dibagi 2 dapatnya 10. Ini dapatnya 6. Bisa kita coret lagi ya. Sama dibagi 2 dapatnya 5. Ini dapatnya 3. 15 dengan 3 itu juga bisa, berarti ini dapatnya 5, ini 0. Sisanya yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25 orang. Nah, ingat yang ditanyakan itu berapa pekerja yang dibutuhkan. Pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Tapi memang 25, kecuali kalau dia yang ditanya berapa orang tambahan. Kalau tambahan itu jawabannya berarti 5 orang. Kenapa? Karena 25 dikurang dengan 20 orang yang sudah ada. Maka dapat 5
orang yang harus ditambah. Tapi karena pertanyaannya di sini, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka jawabannya 25. Opsi yang benar yaitu yang A. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah ya untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai ini. Oke. Nah, sekian dulu untuk videonya teman-teman. Jika ada yang salah, silahkan komen di kolom komentar. Kita bebas berdiskusi ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Semoga tahun ini bisa lulus menjadi PNS dan mendapatkan NIP. Semangat teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.